Kembali lagi di segmen kedua dari Suhu Talk bareng Mbak Lisa. Kalau tadi di segmen pertama yang yang tayang di channel Satu Asa untuk Indonesia, kita membahas tentang perjalanan memulai bisnis nih. Nah, di segmen kedua ini di Suhu TV, yang belum subscribe silakan subscribe dulu di kolom bawah video ini. Nah, kita akan membahas tentang gimana sih Mbak Lisa ini mengembangkan strategi pemasaran si Surat Mie Indonesia. Karena menurut saya yang berkecimpung di dunia digital nih Mbak Lisa, Mbak Lisa ini unik gitu loh. Kita kalau ngomongin dunia digital saat ini, tool yang paling banyak dipakai ya salah satunya Instagram. Ya. Terus yang kedua marketplace, terus website dan sebagainya. Tapi Mbak Lisa ini unik, pakai Facebook juga. Kok bisa gitu pakai Facebook, sehingga kalau kita lihat pasarnya, lihat dari yang ini ke produksi Surat Mie Indonesia ini cukup bagus juga gitu loh. Saya pengen tahu nih rahasianya apa? Siapa sih yang dikerjain sama Mbak Lisa di Facebook ini? Pertama adalah pencitraan. Pencitraan. Apa yang dicitrakan coba? Apa yang dicitrakan? Citra buruk. Citra buruk. Pada dasarnya Facebook itu kan memberikan kesempatan kita untuk menuliskan sesuatu, menuliskan cerita yang bisa sepanjang-panjangnya di situ. Betul. Tetapi panjangnya seberapa itu pastinya ada batasan, karena kalau terlalu panjang orangnya akan bosan juga. Betul. Jadi kita bagaimana caranya kita bisa menggiring customer, kita bisa mengajak customer agar enjoy membaca. Nah, apa yang membuat customer enjoy untuk membaca adalah salah satunya tentang kehidupan sehari-hari yang ringan-ringan saja, disertakan humor-humor segar yang jadi mereka nggak ngerasa kalau kita tuh sebetulnya sedang pencitraan atau personal branding, meskipun itu pada akhirnya nanti jualan juga, tapi mereka tidak terasa bahwa kita sedang menawarkan sesuatu atau produk. Nah, contoh yang diangkat apa Mbak cerita? Kehidupan sehari-hari, salah satu contoh adalah ketika kita pernah kita suatu hari melakukan perjalanan ke suatu tempat, kemudian ada sesuatu hal yang lucu yang bisa kita bagi ke customer kita, ya itu saja kita tuliskan kita sertakan juga humor-humor segar yang bikin customer itu nggak bosen dan tetap mau untuk membaca. Jadi sebetulnya kalau ngomongin Facebook atau akun media sosial lain, kalau teman-teman basically kan sebenarnya konten nih apa yang dikerjain Mbak Lisa ini. Kalau saya lihat di Facebooknya Lisa Pravita gitu, cari aja teman-teman di Facebooknya Lisa Pravita Surat Mie Indonesia. Sebetulnya beliau ini ahli konten kalau saya lihat. Kalau pembelajaran saya di sosial media gitu ya, sebenarnya ahli konten yang mungkin nggak disadari sama Lisa bahwasanya apa yang beliau tulis di Facebook ini keseharian yang dia imbangi dengan storytelling yang baik, sehingga pada akhirnya menggiring siapa? Menggiring para teman-temannya untuk ikutan berinteraksi dan pada akhirnya bisa menjual produk ya di situ. Jadi teman-teman kalau mau ngomongin konten sebenarnya basically cerita keseharian bisa diangkat begitu Mbak Lisa ya kira-kira. Dan jangan takut kita terlihat jelek di hadapan netizen, karena netizen itu juga manusia, dia bacanya pakai hati. Jadi ya jangan terlalu buang-buang banget lah dari kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita emang orangnya lucu, orangnya konyol, tonjolkan. Kalau kita memang orangnya serius, kita tonjolkan. Jadi sesuai dengan kita sehari-hari itu yang kita pertahankan. Jadi ya unik juga, karena biasanya kan kita di sosial media ini rata-rata kan pencitraan nih. Siapa kita gitu ya. Terus di sosial media menjadi sopo gitu kan, jadi lebih wah dan sebagainya. Rata-rata gitu, tapi Mbak Lisa ini enggak gitu loh. Kalau lihat Facebook saya, di situ yang saya kelihatan cantik, kelihatan emang dasarnya nggak cantik ya. Cantik lah itu perempuan. Hanya sekian persen. Yang saya kelihatan sangat-sangat serius, sangat wow gitu, hanya sekian persen. Selebihnya ambiar semua. Terus apa nih rahasianya dari storytelling itu? Kok bisa mengarahin orang pada akhirnya
bisa beli produk gitu Pak. Itu kemampuan. Lah ya kemampuan apa itu? Ayo coba. Saya pengen tahu nih, pengen belajar nih sebetulnya ini. Apa ya? Jadi pinter-pinternya kita mengolah, memilih kata-kata atau mengolah sesuatu menjadi, saya juga bingung sebetulnya. Agar calon customer itu bisa langsung, oh ini Suratmi, oh begini. Jadi ketika mereka membaca storytelling kita, mereka melihat video yang kita unggah, itu mereka bisa langsung top of mind mereka adalah Suratmi Indonesia. Dan itu sebetulnya sangat mudah, hanya perlu latihan. Ya dari sehari-hari itu saya juga masih bingung. Makanya saya sebetulnya pengen belajar nih. Saya belajar banyak konten gitu ya, banyak belajar copywriting, belajar bikin konsep AIDA di setiap konten gitu. Tapi patah sama ini kerjain sama Mbak Lisa ini. Dengan konsep kesederhanaannya bikin storytelling ini rupanya. Coba deh teman-teman buka Lisa Pravita, nggak saya kunci kok, jadi semua orang bisa baca. Iya, nanti pada akhirnya akan mengetahui, oh begini. Saya sendiri kalau suruh menjabarkan bagaimana kuncinya atau pokoknya itu juga bingung sebenarnya. Tapi kalau sudah baca apa yang saya tulis, oh seperti ini, oh seperti itu. Jadi kalau aku nilai dari ini masuk ke teori nih, ini bagianku, ini bagian teori. Iya. Bagian teori apa yang dikerjain dari Mbak Lisa ini, kalau ngomongin konten, itu ada konten tujuannya untuk awareness, untuk brand image, sama untuk selling kan seperti itu. Nah yang dikerjain Mbak Pravita ini lebih banyaknya untuk image-nya nih. Nah masuk dalam ke sana sehingga si Auden ini dengan tidak sengaja, wah si Suratmi ini memang layak untuk dimiliki gitu dengan kekonyolan keseharian. Jujur aja ceritanya cerita kesehariannya beliau nih, ngerjain apa dan sebagainya. Ya, betul. Nah teman-teman, aku pengen tanya lagi nih ke Mbak Lisa. Ngomongin Facebook, itu kan sebetulnya ada banyak fitur yang bisa dipakai nih. Mbak Lisa pakai apa sih sebetulnya yang paling banyak dipakai di Facebook ini? Nggak pakai fitur apa-apa. Hanya akun. Murni akun. Betul. Saya fanspage halaman saja nggak maksimal. Jadi murni akun pribadi yang dibangun sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan customer yang menyenangkan. I see. Mbak Lisa kalau di akun itu milih nggak sih sebetulnya? Milih nggak sih teman? Karena kan basis akun Facebook ini pertemanan nih. Nah, milih nggak temannya yang memang misalnya sesuai dengan target market atau enggak gitu? Oh, beberapa ya. Jadi cerita ya. Pada awal mula saya Suratmi Indonesia itu posting foto di Facebook itu jujur nggak ada pede-pedenya sama sekali karena like hanya 2, 3, komen cuman 2, 3 dan itu udah seneng banget rasanya. Sampai pada suatu hari karena kita tekun untuk posting foto, kita posting video apapun itu, pada suatu hari kita ditemukan oleh salah seorang netizen yang dia adalah apa ya istilahnya, kalau Instagram dia influencer. Nah, mulai dari situ ketika beliau sudah membeli satu produk Suratmi dan beliau puas, itu seperti kalau bahasa Jawanya adalah the power of getok tular. Jadi orang-orang di sekeliling dia, di lingkaran dia itu seperti menjadikan dia tuh magnet. Jadi semuanya datang. Itu awal mula Suratmi Indonesia mempunyai apa istilahnya ceruk di bidang wastra Nusantara, ketertarikan. Jadi seperti kita jadi punya tempat untuk lebih menggila lagi. Itu setelah kita menjual satu produk saja ke konsumen tersebut. Dan saya sampai saat ini berterima kasih sama satu konsumen ini yang sudah membawa menjadi magnet untuk Suratmi Indonesia. Dan pada akhirnya pertemanannya dilebarin nggak ke sekitarnya si konsumen itu? Iya, betul. Jadi ketika
Suratmi Indonesia sudah memiliki beberapa istilahnya apa ya? Kita sudah mengenalkan diri ke beberapa orang. Itu mau nggak mau ya, kita mengenalkan diri, kita kenalan, sekedar like, komen, kita dan komen untuk mendapatkan customer yang loyal, customer yang baik, dan customer yang memang menjaga kita saling take and give. Itu adalah kita komennya nggak ngasal, nggak dalam arti kita benar-benar tulus. Ketika orang tersebut sedang kesusahan, ya kita benar-benar menunjukkan empati kita. Orang tersebut senang, orang tersebut senang humor. Kita juga harus imbangi juga dengan banyalan-banyalan yang alami, tidak dibuat-buat. Itu yang menjadi kunci sampai sekarang. Suratmi Journey itu menjadi teman, betul-betul teman, sahabat untuk saya pribadi. I see. Gitu. Nah, ngomongin soal pertemanan, selain tadi disebutkan bahwa Suratmi itu menjadi teman ya. Nah, lagi-lagi ngomongin akun Facebook ini, ngomongin pertemanan gitu. Selain tadi dari ada beberapa konsumen yang memang sudah dapat Grab-nya nih. Ya. Nah, sempat riset nggak sebetulnya? Riset ngembangin pertemanan yang lain di luar lingkar yang tadi. Sempat melakukan riset nggak di Facebook itu? Misalnya riset di grup apa gitu, di postingan mana yang rame, terus kita coba ngikutin gitu. Dikerjain nggak model-model gitu? Jujur enggak. Oh enggak kan? Menarik ini. Jadi kadang saya kalau lihat beberapa video, termasuk videonya Mas Imam mungkin, tips untuk ini itu, saya merasa seperti kayaknya saya nggak punya waktu untuk itu gitu loh. Dalam arti memang saya murni menggunakan cara-cara yang tradisional. Kalau dalam arti untuk bidang IT ya, untuk tradisional, saya tidak menggunakan riset yang seperti aneh-aneh yang gitu ya. Saya benar-benar Mbak ini nih kalau di Facebook sukanya ngobrol sama ini. Oke, yang ini jadikan teman gitu. Jadi cukup panjang. Mungkin itu termasuk riset juga mungkin ya. Mungkin. Mungkin paling sederhana ya. Paling sederhana saya pikir ya. Oh, Mbak ini senengnya beli batik di toko ini. Oke, saya cari batik itu, kemudian ini sukanya ngobrol sama ini. Jadi SKSD-nya kayak gitu. Dengan tidak sengaja riset sebetulnya itu. Tidak sengaja riset ya bahasanya yang mungkin beda ya. I see. Nah, ngomongin ini mic-nya jatuh ini ya. Perlu di riset. Ngomongin pertemanan juga Mbak Suratmi, Mbak Alisa kalau Mbak Suratmi. Mentok kan 5.000 nih. Iya benar. Gak bisa lebih dari 5.000. Iya. Nah pertanyaan saya, berarti kan audien atau calon konsumennya ada di angka itu. Angka itu iya. Nah, terus cara ngembanginnya biar lebih gimana caranya? Betul. Jadi memang sekarang ini akan saya pindahkan ke Instagram. I see. Ya, saya juga sempat kepoin Instagramnya. Mulai feednya mulai bagus-bagus. Ceritanya Bu, storytellingnya juga ada di sana, mulai ada di sana ya. Itu karena saya pernah mencoba beberapa kali untuk membuat halaman Facebook, tetapi memang belum bisa maksimal. Mungkin perlu belajar ke Mas Imam juga ya. Saat ini yang saya bisa lakukan adalah menarik mereka ke Instagram untuk membuat ceruk-ceruk baru di Instagram. I see. Menarik. Nah, kalau dari ceritanya Mbak Lisa tadi bahwasanya teman-teman, kalau kita ngomongin Facebook yang bisa dibilang media sosial tradisional nih ya. Dengan ceruan pasar yang lebih luas dibandingkan Instagram, middle low, terus pinggir-pinggir gitu ya. Rupanya itu bisa dioptimalkan untuk memasarkan produk ya. Nah, cerita dari Mbak Lisa tadi, beliau ini nggak manfaatin tol aneh-aneh. Soalnya saya gaptek juga sebenarnya. Enggak lah kalau gaptek. Malah justru saya belajar nih. Hari ini saya belajar bahwasanya originalitas kita gitu ya. Itu betul. Apa tuh Mbak? Iya betul. Originalitas betul. Saya pasti Mbak Lisa suruh ngomong sebetulnya. Saya baru nemu itu kata-kata itu. I see. Jadi originalitas kita itu bisa jadi bahan konten yang powerful untuk membuat orang jadi semakin percaya ke kita. Nah kalau teman-teman, ini ngomongin teori lagi nih Mbak Lisa. Ini bagian saya kalau teori ini, teorinya gitu. Untuk membuat orang beli ke kita itu kan rumusnya gampang nih, ada 3.
buat dia tahu kita siapa, Ya, buat dia percaya, dan buat dia jatuh cinta. betul. Hanya 3 itu. Dan originalitas yang kita sampaikan di sosial media, contohnya Mbak Lisa tadi, itu nggak hanya di tahap pertama, tapi bahkan bisa di tahap ketiga. Ya, Kalau menurut saya, benar. apa yang jenengan kerjaan ini luar biasa sekali, Mbak Lisa. Bisa dibagikan ke teman-teman. Terus rencana di next Instagram ya? Ya, Apa yang mau dikerjain di Instagram? Lebih banyak, lebih detailnya. saya akan memindahkan storytelling saya ke Instagram. Tapi I see. pelanggan Instagram itu mereka nggak seperti pelanggan Facebook yang Betul. suka melihat cerita. Mereka lebih suka lihat gambar. Betul. Jadi betul. bagaimana caranya kita bisa lebih kreatif lagi untuk membuat konten-konten yang dalam waktu singkat, dalam waktu yang cepat kita bisa langsung membuat mereka tertarik ke kita. Tapi saya pikir Suratmi punya kekuatan. Kekuatannya satu, memang basically produk itu kuat. Ya. Etnik ya, kuat sekali. Terus yang kedua, ketika itu diimbangi nanti dengan visual yang menarik, ditambah lagi dengan storytelling, wah itu bisa cepet. Meroket ya. Amin. Amin. Nah, itu tadi teman-teman, bagaimana tips memanfaatkan si Facebook hingga terakhir tadi di Instagram untuk memasarkan produk. Bahwasanya Facebook yang media sosial tradisional gitu ya, itu kalau dikelola dengan benar, bahkan Mbak Lisa hanya dengan pakai akun saja, ini gila. Jangan ditiru. Iya, makanya hanya pakai akun saja itu bisa memperlebar atau bisa meningkatkan pemasaran dari produknya. Jadi teman-teman nggak perlu takut lagi, misalnya, wah ini mas pakai media sosial apa aja, nggak usah bingung-bingung. Sekarang sudah punya apa? Kalau punyanya Facebook ya. Optimalkan aja di situ. Betul. Kata terakhir Mbak Lisa bagi teman-teman, apa yang bisa dikasihkan tips mungkin? Tips ya. Iya. Sebetulnya bukan tips ya, tapi sekedar pesan untuk teman-teman semuanya yang sedang giat-giatnya untuk memulai usaha, apalagi sekarang di pandemi seperti ini. Kuncinya adalah kita jangan pernah berhenti, jangan pernah mikir yang enggak, pokoknya jalanin aja, jalan. Yang ada di Surat Indonesia ya hanya itu, karena memang kita nggak bisa kesusu ya kalau masalah rezeki. Kita juga mau kejar seperti apa, kita nggak bisa. Kalau Tuhan udah ngomong enggak, ya pokoknya enggak. Sekuat apapun rasa kita, sekuat apapun kata-kata kita, kalau Tuhan udah berkehendak, ya kita harus ikuti itu. Yang paling penting adalah satu, hatinya dibuat senang. Kedua, konsisten. Yang ketiga, ya udah pasrah aja. Nah, betul, saya sepakat pasrah aja. Tapi basically tetap melakukan sesuatu. Iya, betul. Pasrahnya bukan tiduran. Benar. Terima kasih Mbak Lisa Pravita dengan Suratmi. Wah, dia udah minta pulang ini. Dengan Suratmi Indonesianya, semoga Suratmi Indonesia semakin berkibar lagi, semakin gede lagi. Terima kasih. Oke teman-teman, itu tadi obrolan saya dengan Mbak Lisa Pravita di Suhu Talk episode kedua. Nah, nantikan teman-teman episode-episode berikutnya, karena kami akan menghadirkan suhu-suhu yang lain yang tentu saja akan banyak inspirasi yang bisa diangkat, seperti tadi inspirasinya dari Mbak Lisa Pravita dengan Suratmi Indonesia. Pastikan teman-teman sudah subscribe ke channel Suhu TV dan juga channel Satu Asa untuk Indonesia, karena akan ada 2 video setiap episodenya, satu tayang di Satu Asa untuk Indonesia dan yang kedua tayang di Suhu TV. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Saya Imam Safi, terima kasih.